Halo, saya Muhammad Aziz Palevi Ibrahim. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai self-determination dalam konteks nasionalisme dan bagaimana perkembangannya dalam sejarah Rusia. The right of self-determination adalah suatu hak bagi sebuah bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak ini dapat berupa pendirian sebuah entitas berdaulat bagi bangsa tersebut, bisa juga berupa otonomi khusus yang diberikan oleh negara tempat bangsa tersebut tinggal. Self-determination berubah seiring dengan perubahan zaman. Secara umum, terdapat 3 periodisasi dalam konsep self-determination. Pertama, zaman nasionalisme, yaitu pada abad ke-19 hingga pasca Perang Dunia Kedua. Pada periode ini, self-determination lahir seiring dengan konsep nasionalisme itu sendiri. Disinilah bangsa-bangsa menyadari konsep kesadaran kebangsaan sebagai ganti dari sistem yang feodal, seperti di Amerika Latin, Jerman, dan Prancis. Periode kedua berjalan setelah Perang Dunia Kedua berakhir hingga akhir abad ke-20 dan berjalan seiringan dengan masa dekolonisasi. Di sini PBB menentukan bahwa penerapan konsep self-determination berlaku bagi bangsa yang terjajah, sehingga bangsa-bangsa di Asia Afrika memiliki perlindungan legal untuk memperjuangkan haknya. Periode ketiga adalah periode pasca dekolonisasi, di mana hampir seluruh negara dan bangsa di dunia sudah merdeka dan memiliki self-determination. Pada masa ini, banyak sekali gerakan separatis dari kelompok minoritas. Mereka menggunakan self-determination itu untuk berusaha melepaskan diri dari negara induk dan membuat suatu pemerintahan yang berdaulat. Komunitas internasional tidak mengakui usaha tersebut dan lebih memilih konsep internal self-determination, yaitu hak-hak bagi kelompok etnis minoritas di suatu negara melalui prinsip otonomi tanpa harus memerdekakan diri. Maka dari itu, negara-negara yang muncul pada periode ini melepaskan diri melalui sebuah referendum yang sudah disetujui baik oleh mereka, negara induk maupun komunitas internasional. Contohnya Sudan Selatan dan Timor Leste. Lalu bagaimana dengan perkembangan self-determination dalam sejarah Rusia? Berdasarkan periodisasi tadi, kita dapat melihat bahwa gerakan nasionalisme dan self-determination secara efektif baru muncul pada saat pemerintahan Soviet. Tandanya adalah dengan pendirian republik sesuai dengan prinsip kebangsaan yang mayoritas etnis tinggal di dalam batas-batas wilayah tersebut. Pemerintah Soviet juga sadar akan eksistensi etnis minoritas yang tinggal dalam republik ini, sehingga didirikanlah republik otonom di dalam wilayah sebuah republik, atau disebut juga dengan ASSR. Pemerintah Soviet juga turut andil dalam membibitkan semangat kebangsaan berbasis etnis dalam masyarakatnya. Contoh nyatanya adalah kebijakan Karyanizatsiya pada masa awal pemerintahan Soviet. Meskipun pada akhirnya kebijakan ini diubah kembali dan menjadi kebijakan Rusifikasi, juga penggunaan bahasa Rusia sebagai lingua franca di seluruh Uni Soviet dan Blok Timur. Saat kejatuhan Uni Soviet, republik-republik ini muncul sebagai negara yang merdeka melalui referendum. Ini adalah bukti bahwa Uni Soviet, sadar maupun tidak, telah mengkristalisasikan sebuah bangsa melalui etnis yang mendiami suatu wilayah, sesuai dengan perkataan Joseph Stalin. Meskipun demikian, ada juga gerakan-gerakan separatis yang memang ingin menampilkan dirinya sebagai sebuah negara yang berdaulat. Chechnya adalah sebuah contoh. Setelah 2 kali peperangan, barulah Rusia mampu menguasai Chechnya dengan ganti otonomi yang luas dan statusnya sebagai sebuah republik. Pada masa post-dekolonisasi, Rusia secara aktif berusaha untuk menjaga kondisi masyarakat multi-etnisnya dengan memberikan otonomi serta pengakuan bagi seluruh etnis yang tinggal di Rusia. Rusia juga memperkuat identitas kerusiaan sebagai penyatu bagi masyarakat yang beragam etnisnya. Identitas ini juga dimainkan oleh Rusia pada saat aneksasi Crimea 2014 lalu. Keberadaan kompatriot yang diperlakukan tidak adil di negara tetangga dan juga keinginan mereka untuk bergabung sebagai bagian dari Federasi Rusia, setidaknya menurut Rusia, membuktikan efektivitas mereka dalam memainkan identitas etnis, kebangsaan, dan self-determination untuk kepentingan politis.